Sedikit latar belakang. Jadi gini, saya pertama kali mengenal KTB itu ketika saya masih SMP kelas 2 ya. Waktu itu saya siswa, saya itu bergumul ya, karena setelah saya terima Tuhan tuh umur 12 ketika itu kelas 5 SD ya. Saya terima Tuhan sebagai juru selamat. Lalu saya selama ini selalu rajin ya ke sekolah minggu ya. Tapi saya merasa bahwa hidup saya itu sangat nggak stabil ya. Hidup kerohanian saya nggak stabil. Jadi kalau ada camp gitu, wah rasanya dikasih booster gitu ya, kayak disuntik gitu berapi-api. Terus setelah 2-3 bulan turun lagi. Terus saya kepingin, bisa ada camp lagi. Sampai saya pernah tanya sama pendeta saya, bisa nggak camp setiap hari? Supaya saya hidup kerohaniannya high terus gitu. Nah, sampai akhirnya saya mengenal apa yang namanya KTB ini ya. KTB ini saya diajarin bahwa setelah kita bertobat kita perlu baca firman sendiri, saat teduh sendiri, punya hidup doa dan sebagainya. Nah, semua itu saya lewati tentu aja nggak mudah ya. Saya bersyukur saya sempat dilatih itu sampai 5 tahun ya. Pembimbing saya itu sekarang tinggal di Bali. Dia karena memang punya kesempatan yang cukup banyak. Saya start dari SMP kelas 2 sampai SMA kelas 3 lulus saya sekolah pisah sama dia. Jadi saya dilatih. Nah, terus juga kesempatan yang baik adalah ketika saya di KTB ya, itu SMP 2, saya itu ikut ke satu sekolah minggu yang orangnya ini juga orang dari Perkantas, guru sekolah minggu saya. Nah, dia melihat bahwa teman-teman saya itu perlu di KTB. Saya disuruh meng-KTB mereka. Jadi ini SMP kelas 2 saya udah disuruh melatih mereka, ya kan? Jadi caranya apa? Saya terima bahan dari pemimpin saya. Lalu kira-kira 2-3 minggu berikutnya saya mesti mengajarkan hal yang sama. Nah, tapi dari situ saya belajar ya gimana mempersiapkan bahan dan sebagainya. Dari situ saya banyak sekali belajar. Tuhan ajarin saya dari baca buku rohani ya, lalu juga dari khotbah-khotbah yang saya dengar dan sebagainya, itu melatih saya. Nah, memang kondisinya nggak seperti seideal yang saya bicarakan gitu. Nah, tetapi saya melihat buah yang ada itu jauh lebih worth it ya istilahnya. Jadi itu daripada kesulitan yang kita alami, daripada masalah yang kita hadapi dan sebagainya. Dan saya itu selalu melihat hasil akhir ya. Saya selalu melihat hasil akhir dan saya itu selalu punya pedoman bahwa apa yang saya lakukan adalah saya memberikan yang terbaik. Setelah itu urusannya Tuhan. Iya kan, saya nggak bisa kontrol hasilnya kan, tapi saya bisa kontrol apa yang saya bisa kasih gitu. Nah, jadi yang penting kita nggak usah terlalu mengkhawatirkan bahwa waduh nanti ini ada problem begini atau just do your best ya. Nah, pada saat yang sama ini merupakan satu proses bagi kita ya. Sekarang kalian ini kan sebagian besar kan mahasiswa ya, nantinya kan akan masuk ke dunia kerja dan sebagainya. Saudara percaya atau tidak, apa yang saudara lakukan ya ketika saudara memimpin di KTB ini, itu merupakan latihan yang paling mahal ya, merupakan latihan yang saudara nggak dapetin di sekolah, di kampus ya. Sebetulnya nanti ini saya sebenarnya ada satu materi kecil ya, sebetulnya itu apa sih benefit yang kita dapat ya ketika saya mimpin KTB ya. Saya kan mimpin KTB udah cukup lama kan, saya itu belajar ya semuanya ini dari KTB. Saya belajar mengenai leadership ya, lalu saya belajar mengenai disiplin ya. Kalau kita kerja perlu disiplin kan, ya kan, disiplin yang namanya on time, disiplin bisa menyelesaikan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ini semua belajarnya dari KTB, ya kan, gimana bersungguh-sungguh ngerjain sesuatu, komitmen, ya kan. Terus dari situ juga saya juga belajar skill ya, gimana saya itu di KTB itu belajar mengenai counseling, ya kan. Tentu anak-anak KTB kadang-kadang ada masalah kan, misalnya gimana nih saya kesulitan approach calon pacar saya atau apa, nah saya mesti bisa ini gitu loh, iya kan. Terus juga dia ada konflik sama orang tuanya dan sebagainya. Jadi situ saya juga belajar mengenai problem solving, ya kan. Dia ada masalah, saya mesti mikirin gimana menyelesaikan masalah dia, gitu loh. Nah, terus habis gitu juga cara persiapan bahan, ya. Saya hari ini kalau misalnya saya di perusahaan gitu ya, disuruh bikin presentasi, cepat sekali bikin, karena terbiasa. Gitu loh. Karena terbiasa saya persiapan bahan KTB, saya bisa ambil dari angle sini dan sebagainya. Kalau disuruh persiapan itu persiapan presentasi untuk perusahaan mudah sekali, ya kan. Nah, jadi ini sebetulnya ya apa yang saya bagikan kepada saudara. Tuhan itu memberkati kita luar biasa tanpa kita ketahui ya. Ketika kita melayani dengan benar, melayani dengan baik ya. Skill yang kita butuhkan nantinya ya, apakah itu komunikasi, apakah itu presentasi, apakah itu kemampuan berbicara dan sebagainya. Itu semua kita dapat ketika kita mimpin.
Ya. Kalau saudara kenal saya 30 tahun yang lalu ya, ketika saya masih kecil ya, saya orangnya bukan seperti orang yang saat ini. Saya paling nggak berani berdiri di depan, bicara di depan orang banyak ya. Saya beraninya bicara yang ngobrol berdua, bertiga dan sebagainya. Tapi akhirnya saya belajar, saya bisa mimpin 3-4 orang di dalam satu kelompok. Nah, kalau saya bisa mimpin 3-4 orang, apa bedanya sama 30 orang? Nggak terlalu banyak beda, ya kan? Kalau saya bisa bicara sama 100 orang hari ini, saya juga bisa bicara sama 500 orang, gitu loh. Tapi tetap prioritas saya nggak terlalu kepingin bicara sama banyak orang. Ya, saya adalah orang yang nggak terlalu memprioritaskan massa. Ya, saya mending lebih suka berkomunikasi sama beberapa orang, kelompok kecil, tapi yang berkualitas. Nah, itulah sebabnya saya itu sangat-sangat selektif, sangat-sangat tegas lah di dalam pilihan yang saya lakukan. Ya, oke, itu satu. Satu lagi ya sebelum saya lupa, nih, ada satu cerita yang menarik. Jadi di Philadelphia ya, itu satu kota di Amerika, itu ada satu concert hall ya, jadi satu tempat yang sangat prestige ya, itu tempat orang main musik klasik yang apa itu, yang biola apa semua ya, main orkestra di situ. Nah, tempat ini sangat prestige, jadi orang-orang yang masuk di sana atau grup yang masuk di sana ini adalah orang-orang yang sangat-sangat profesional ya. Satu hari direkturnya itu di-approach sama satu orang, dia bilang, ada sekelompok anak-anak nih, kecil nih, mau main di situ, boleh nggak? Waduh, diketawain sama dia. Wah, lu yang bener aja. Ini bukan tempat untuk mereka. Ini puluhan tahun orang baru bisa masuk ke sini, anak kecil nggak mau. Tapi orang ini terus mendekati dia. Cobalah, satu hari aja. Akhirnya dia udah sebel, udah satu hari main, ya kan? Dan benar, ini sekelompok anak-anak kecil ya, umurnya paling antara sekitar 6 sampai mungkin 12 tahun gitu ya. Tapi begitu mereka main, semua penonton itu terpesona ya. Full house. Full house, banyak yang nggak dapat tiket kan. Ayo coba diperpanjang lagi. Minta perpanjang 1 hari. Full lagi. Perpanjang lagi 1 hari lagi. Full lagi. Perpanjang lagi 1 hari. Akhirnya minta diperpanjang 3 hari. 3 hari pun habis. 3 hari habis. Minta perpanjang 1 minggu. Jadi tadinya minta dari 1 hari bisa sampai berbulan-bulan. Nah, latar belakangnya ini menarik sebetulnya ya. Anak-anak ini semua sebetulnya mereka keluar dari satu sekolah yang namanya Suzuki School of Music ya, orang Jepang. Ya, anak-anak ini anak-anak Jepang. Nah, jadi bukan seperti tipikal sekolah musik biasa di mana kalau dia mau belajar musik dia mendaftar ke sekolah itu, enggak. Tapi gurunya ya, si Suzuki ini mendekatin ibu-ibu hamil. Dia bilang, "Anakmu mau belajar musik nggak sama saya?" Loh, anak saya masih di sini. Iya, mau belajar musik nggak? Oh ya, oke, mau. Nah, begitu mau, ya, lalu ibunya itu ditanyai, kamu bisa main apa? Main biola bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ya udah gini, kamu dengerin musik deh. Pasang musik klasik, deketin sama anak kamu, ya. Jadi masih di kandungan sudah diajarin musik ini anak, ya kan? Begitu keluar, ya kan? Mulai ibunya juga sebisanya, kalau bisa main piano disuruh main piano di pinggirnya, kalau enggak pasangin musik dan sebagainya. Jadi ini anak ini udah terbiasa. Nah, ketika anak ini udah mulai umur ya 8 bulan, 9 udah mulai pegang-pegang, dikasih alat musik kecil lah. Ya, dimasukin mulut, dikasih ludah, dibuang, ditendang, diapain, enggak apa-apa gitu loh. Tapi begitu umur 1 ya udah bisa pegang, udah biar ngaco-ngaco enggak apa-apa. Saudara bayangin ya, terus di drill begitu ya. Ini anak umur 5 tahun, pegang bener, dia main luar biasa. Yang main piano dengan hebat. Nah, pertanyaan saya, is this talent atau this is training? Training, ya. Saudara, jangan merasa bahwa, oh saya nggak punya talent, saya nggak bisa begini. Siapa yang tahu talent kamu? Mungkin kamu juga nggak pernah tahu talent kamu apa. Tetapi orang tuh bisa dilatih. Orang bisa dilatih, dan dia bisa jauh lebih hebat daripada siapapun juga karena dia dilatih. Nah, saya juga hari ini ya, dari bahan yang saya berikan itu semua latihan, gitu loh, semua latihan, iya kan? Saya bicara di depannya, ini semua latihan. Gak gitu saya juga nggak pernah berani. Kalau dari dulu saya nggak pernah latihan, saya hari ini nggak berani bicara di depan begini, iya kan? Kalian juga begitu sama. Nah, latihannya itu adalah kalian expect problem, iya kan? Problem yang kalian hadapin itu sesuatu yang akan memperkaya pengalaman kalian sebetulnya, iya kan? Karena kan nanti kalian mungkin mimpin KTB bisa 30 tahun, 40 tahun. Oh, dulu waktu tahun pertama saya ngadapin anak yang kesulitan begini, anak yang nggak kepingin belajar, atau anak yang nggak taat begini. Itu memperkaya. Jadi lain kali menghadapi itu di tahun yang ke-10, oh saya pernah ngadapin pengalaman begini nih, iya kan? Dan itu pun kalian juga bisa bagikan sama orang lain. Jadi ketika kita memimpin KTB,
never expect an ideal situation. Kalau kita ideal situation, we learn nothing. Kita belajarnya nggak belajar apa-apa. Justru makin banyak masalah, makin banyak tantangan, kita makin kaya belajarnya. Ya, jadi makin indah. Ya, very good question. Ada lagi? Ya. Iya, mau minta mungkin sharing aja sedikit. Ya. Karena sebelumnya kami tidak kenal Pak Freddy, kami kenalnya dari Kak Hari. Yang mungkin Pak Freddy bisa sharing kok sampai ngambil komitmen memutuskan untuk mengisi camp ini, mungkin bisa sharing. Kedua, katanya Kak Hari dulu sudah lama nggak pernah ketemu lagi, terus itu ketemunya bagaimana, mungkin bisa. Oh, jadi bernostalgia ya. Pertanyaan yang kedua aja dulu ya. Jadi gini, ya sekalian pada saat yang sama yang pertama juga. Jadi saya kenal Kak Hari ini ketika dulu kami masih siswa ya. Dulu saya pelayanan di persekutuan siswa ya. Saya dulu ketuanya. Nah Kak Hari ini juga ikut gitu. Nah nggak tahu gimana kami berdua ini cocok kalau sharing. Jadi ketika semua udah pada pulang ya 7:30 itu kan persekutuan udah bubar. Saya bisa ngobrol sama dia sampai jam 9 malam. Gitu loh, ngobrol betul-betul kami merasakan sehati gitu loh ya. Dia mimpin KTB juga waktu itu dan saya juga seringkali ada pergumulan pelayanan, sharing-sharing. Jadi saling mengisi lah gitu loh. Nah, terus setelah selesai SMA itu saya memang sekolah di luar negeri ya, cukup lama sampai kira-kira sekolah terus sambil kerja 9 tahun nggak pulang-pulang gitu. Nah, setelah itu saya pulang, tetap kerinduan saya ini kepingin pelayanan itu di KTB. Soalnya begini ya, sederhana sekali. Saya mengucap syukur saya sempat dilatih selama 5 tahun ya. Saya nggak pernah ngelihat ada pelayanan yang paling penting, lebih penting daripada kelompok KTB. Ya, karena apa? Betul-betul membentuk hidup saya, gitu. Membentuk hidup saya dari orang yang hidup kekristenannya biasa-biasa, sangat tidak stabil, ya, menjadi seseorang yang bertumbuh dengan baik. Nah, saya merasakan itu, benefit itu. Artinya apa? Saya merasa juga nggak ada jalan lain kecuali saya mimpin orang lain juga. Sama seperti saya udah menikmati, saya akan bagikan itu ke orang lain. Dan itu saya bawa kemana-mana ya. Jadi ketika saya masih siswa, saya pelayanan KTB. Ketika saya di Amerika, saya juga melayani mahasiswa KTB juga. Mereka nggak ngerti KTB, kamu mau tahu KTB? Belajar sama saya ajarin dia. Terus habis itu saya waktu di Seattle, saya pindah ke California. Di situ ada gereja orang Kristen juga, orang-orang Indonesia. Saya juga KTB sama mereka. Saya pindah ke LA, saya juga KTB. Itu saya tadi tulis bahwa discipleship is a lifestyle. Itu benar-benar is a lifestyle gitu loh. Dimanapun kita berada, apapun kondisinya, apapun situasinya, ya tetap pelayanan discipleship gitu loh. Nah, saya mengucap syukur tahun 2009 ya, saya sempat ke Seattle, itu saya berkunjung ke satu gereja Indonesia. Dulu ketika saya di Seattle itu belum ada gereja Indonesia, baru ada persekutuan orang-orang Indonesia. Nah, terus saya kunjungin teman saya di situ, terus teman saya itu kaget juga, dia memperkenalkan ini loh dulu teman saya, ini dulu yang meng-KTB saya, gitu loh. Dia ini generasi yang kedua, saya dulu memang generasi kedua, saya ini generasi yang ketiga, dan ternyata yang saya mengucap syukur, anak di bimbingan saya ini dia yang set up itu gereja. Jadi dia yang foundernya gereja tersebut. Saya udah nggak ada hubungan sama dia dan saya juga kaget. Oh ternyata dia yang diriin gereja ini gitu loh. Jadi itu saya mengucap syukur karena Tuhan kasih saya kesempatan lihat buahnya gitu loh. Ya kan. Saya sama ini nggak pernah tahu apa-apa. Ya. Saya cuma berterima kasih aja. Nah terus dari yang lain-lain saya juga nggak tahu gimana. Tapi bagi saya nggak penting lihat buahnya atau enggak. Tapi saya sendiri udah merasakan saya dididik di dalam kelompok ini. Saya perlu melakukan hal yang sama. Gitu ya. Hari ini pun ya saya ke gereja GRI yang sebetulnya mereka nggak terlalu mengenal konsep KTB yang begitu, yang sebenarnya itu gimana, ya kan? Saya di situ dibukakan kesempatan untuk menceritakan konsep yang murni itu gimana, gitu ya. Jadi saya berharap kalian belajar KTB ini yang sebenarnya supaya kalian nanti juga bisa membagikan yang sebenarnya, ya. Jadi penting sekali. Ketika saudara di KTB belajar benar-benar supaya nantinya kalian membagikan, kalian juga membagikan yang benar, ya. Jadi jangan seperti ini ya. Kalian tahu guru kungfu nggak? Guru kungfu China itu, ya kan? Dia kalau ngajarin muridnya punya jurus 100, dia ajarin 99. Ini kalau murid kurang ajar, saya masih punya jurus terakhir bisa pukul dia kan, supaya nggak dikalahin. Kalau diajarin semua, dia kalah kuat dihajar mati gurunya, iya kan? Yang 99 ngajarin muridnya 98.
Dia juga pikir, wah saya harus punya satu juru simpenan nih. Kalau dia nakal, saya bisa lawan dia gitu loh. 98 turun 97. Saya sampai hari ini nggak bisa kumpul, habis turun. Nah, itulah sebabnya yang namanya KTB itu juga begitu ya. Saudara jangan hemat gitu ya. Hemat atau sebetulnya pelit gitu ya. Saudara dapat berkat Tuhan apa, saudara belajar apa, itu bagiin ke anak buahnya, bagiin semua. Pergumulan, persoalan, Tuhan jawab dan sebagainya, itu akan memperkaya hidup kamu sendiri sebetulnya dan memperkaya hidup dia, ya. Ini sebetulnya satu pelayanan yang sangat indah ya. Terus terang aja, saya selama ini saya betul-betul sangat-sangat diyakinkan sampai hari ini, nggak ada pelayanan yang begitu besar daripada pelayanan ini, ya. Penginjilan itu penting, bukan saya nggak bilang penginjilan penting ya. Tetapi seperti yang tadi kita bicarakan, the Great Commission ya, ketika Tuhan Yesus bilang di Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu jelas sekali definisinya murid. Kita tidak berhenti sampai dia jadi orang Kristen. Kita nggak berhenti dia cuma petobat baru. Murid itu tuntutannya Tuhan itu begitu. Nah, dari tadi kan saya juga udah bagikan. Karena dia menjadikan murid, karena ada 12, 11, satu gagal kan, saudara dan saya hari ini orang Kristen. Nggak ada lagi jalan kan? Itu yang dilakukan begitu, iya kan? Nah, saya berharap saudara juga pulang dari ini, saudara pikirkan prioritas itu. Saudara mungkin bekerja, saudara nanti mungkin punya usaha tapi jangan lupa, saudara perlu investasikan hidup saudara untuk orang lain, ya. Jadi saya merasa mengucap syukur ya. Kita balik ke pertanyaan yang kedua tadi. Saya tuh tanya, siapa yang pegang perkantas hari ini di Surabaya gitu loh. Saya sempat dengarnya sih Kak Hari ini. Tapi saya ngontak dia gimana, nyarinya nggak bisa gitu loh. Akhirnya saya ketemu di Bali, ketua KTB saya yang dulu gitu loh. Dia yang kasih nomor teleponnya. Nah, akhirnya tuh saya kontak. Nah, jadi itu ceritanya. Ya. Oke, ada lagi, satu lagi aja ya. Terus kita masuk ya. Nanti kalau lebih bisa nanya lagi. Ya, oke. Ya. Kesempatannya ya, ini jadi pertanyaan besar yang saya selalu pertanyakan ketika saya melihat keadaan Indonesia dan sering kami diskusikan di KTB. Ya. Terkadang ada kalimat-kalimat yang sering di ide yang selalu digembar-gemborkan, kita ingin menjadikan Indonesia sama kayak Korea Selatan yang memiliki umat Kristennya banyak. Dan di sini yang saya kadang bingungnya konsepsi bahwa pemuridan itu dengan menjadi apakah sejalan dengan menyatakan bahwa semua orang ikut Kristen, jadi agama Kristen. Berarti kalau saya menarik konklusi itu berarti kita menyeragamkan semuanya. Ya, kita menghapus keberagaman yang ada di Indonesia. Apakah itu yang maksudnya dengan apa perbedaan antara pemuridan yang sesungguhnya dengan yang namanya bagaimana menyebarkan agama itu? Ini menjadi pertanyaan saya mungkin. Oke. Saya pribadi tidak pernah merasa ada kepentingan untuk menyebarkan agama ya. Itu kata-kata menyebarkan agama, saya secara pribadi merasa istilah itu nggak terlalu mengena buat saya. Tapi bagi saya yang sederhana adalah gimana saya menginjili orang dan saya memuridkan orang tersebut. And the rest will take care of itself. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau kita menginjili orang, kalau kita memuridkan orang, saya yakin semuanya akan terselesaikan ya. Tetapi yang saya justru khawatir adalah kita ngomongnya kita menyebarkan agama Kristen atau apa, terus orang itu jadi Kristen. Pertanyaan saya, what kind of Christian is he? Ya kan, pertanyaannya apakah orang Kristen dia itu dalam arti dia petobat baru atau dia ini murid? Gitu loh. Nah, bagi saya kembali di dalam konteks kita nih, konteks camp ini, konteks pembicaraan saya, konteks nanti pembicaraan yang lain-lain adalah saya rasa kita perlu fokus kepada pemuridan, ya. Kita menginjili orang lalu kita memuridkan orang itu, ya. Korea Selatan itu begitu kuat, itu saya yakin di dalamnya itu ada pemuridan yang bagus, ya kan? Karena pemuridan yang bagus, orang-orang ini berani komit ya. Mereka sebelum kerja jam 8 itu mereka jam 6 pagi datang ke gereja untuk berdoa sama-sama. Saya yakin kalau dia tidak dimuridkan, dia nggak akan punya komitmen datang jam 6 pagi. Dingin Korea ya, bukan seperti di sini nggak ada apa-apanya dibanding Korea. Kalau musim dingin luar biasa dingin, gitu. Ya, jadi kalau saya boleh usul, saya rasa kita yang penting do our work, ya kan? Do our work diligently, faithfully, dan kita benar-benar memuridkan orang. Itu udah jauh lebih dari cukup. Ya, oke. Saya harap itu menjawab. Oke.
Satu lagi terakhir, ada lagi? Kalau nggak ada kita masuk yang berikutnya ya, yaitu the calling of lifelong discipleship. Jadi ini kita belajar mengenai gimana pemuritan yang berkesinambungan, ya, yang berkesinambungan. Jadi from transform disciples to inspiring leaders, ya. Jadi panggilan untuk melakukan ya pemuritan seumur hidup, ya. Kita menjadi murid seumur hidup dan kita memuridkan seumur hidup, ya, ini artinya kata-kata ini. Nah, subtemanya adalah dari murid yang sudah ditransformasikan menjadi pemimpin. Saudara kalau belajar Alkitab ya, hampir semua murid ya, murid yang benar itu pada akhirnya menjadi apa? Leader. Betul? Saya nggak pernah ngelihat orang yang dimuridkan di dalam Alkitab itu pada akhirnya nggak jadi leader. Contoh paling gampang adalah rasul-rasul, ya. Rasul-rasul tuh saudara kalau belajar itu, kalau saya jadi Tuhan Yesus bisa frustrasi habis deh. Iya kan? Yang satu menyangkal, iya kan? Yang satu minta nurunin api dari surga, iya kan? Itu kan konsep yang sama sekali salah gitu loh, iya kan? Terus pertanyaannya itu kadang-kadang aneh, nyeleneh, enggak. Waduh, kalau jadi Tuhan Yesus bisa mati berdiri bener deh. Iya kan? Jadi betul-betul nggak qualified ini murid, iya kan? Tetapi melalui proses yang cukup panjang, ya, melalui kesabaran dan sebagainya, ini semua murid menjadi leader, betul? Petrus jadi leader, ya kan? Petrus yang komentarnya salah jadi leader. Yohanes sama Yakobus juga yang tadinya minta jadi leader, ya kan? Dalam konteks yang salah, akhirnya menjadi leader dalam konteks yang benar. Ya, itu tolong diperhatikan. Jadi pada akhirnya kalau saudara bersedia untuk dilatih menjadi murid, saudara itu akan end up sebagai leader. Saudara pun akan memimpin orang lain untuk dia nantinya dimuridkan dan menjadi leader. Itu is not an option, ya. Bukan satu pilihan lagi, tetapi itu sebagai satu rumusan. Oke? Nah, kita akan masuk ya intronya ya. Stop and think. Saya kepingin malam ini kita pakai waktu untuk betul-betul memikirkan hidup kita, ya. Hidup kita ini apa aja yang sudah kita lakukan sampai hari ini, dan setelah ini kita mau kemana, ya. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi saya akan ajak saudara jalan-jalan ya, jalan-jalan melalui banyak sekali skenario untuk menggugah saudara berpikir. Yang pertama adalah ini, seorang pemuda ya di San Francisco, kira-kira umurnya baru 20 tahunan. Dia setiap hari itu kerja, ya, kerja. Untuk dia ke kantor, itu dia selalu lewat ini ya, apa itu railroad crossing itu loh, apa itu palang pintu kereta api, ya kan? Kadang pintu kan, apa itu kereta api lewat, ada palang pintunya ini tutup ya, supaya kendaraan itu berhenti dan sebagainya. Nah, di satu pagi, dia itu ketika jalan ke situ, pas pintu kereta apinya itu tutup, ya kan? Kereta apinya udah mau lewat. Tapi nggak tahu gimana dia maksain mobilnya untuk masuk gitu loh, ya kan? Nah, pas waktu dia maksain masuk, dia terjebak di tengah kereta apinya lewat. Singkat cerita, kecelakaan habis mati, ya. Langsung mati on the spot, ya kan? Waduh, teman-temannya sekarang shock, ya kan? Kok bisa kejadian kayak begitu? Nah, akhirnya teman-temannya itu memutuskan untuk membuat satu simulasi sederhana, ya, yaitu mereka bikin satu studi. Oke lah, kita kalau misalnya jadi dia, palang pintunya tutup, kita berhenti, kita jangan buru-buru, berhenti, tunggu. Setelah itu kereta apinya lewat, palang pintunya buka, jalan lagi. Apa yang mereka temukan adalah dengan kecepatan yang wajar, ya, sudah nunggu sampai palang pintunya buka, ya, dengan kecepatan yang wajar ke kantor, masih akan lebih pagi 10 menit, 10 menit. Nah, jadi temannya itu makin bertanya, kenapa sih? Kenapa pemuda ini buru-buru? Ada apa gitu? Kok sampai dia harus membayar mahal? Apa itu? Membayar mahal kesalahan dia, ya. Nah, jadi pelajaran yang didapat dari cerita yang sederhana ini kejadian beneran ya di San Francisco ya. Yaitu seringkali di dalam hidup kita perlu duduk diam, ya. Stop and think. Jadi saudara diam, saudara merenung. Ya, saudara diam, saudara merenung. Hari ini saudara, sebetulnya kita itu hidup di dalam fast lane, ya. Saya nggak tahu saudara di Jawa Timur, saudara di Bali, saudara di ini ngerasain nggak yang namanya fast lane. Tetapi kita ini benar-benar hidup di dalam fast lane, ya. Nanti saya akan cerita-cerita yang terakhir itu bicara seberapa fast lane-nya hidup kita ini hari ini, ya kan?
kompetisi yang ada, globalisasi yang ada, itu memaksa saudara dan saya hidup di fast lane. Nah, karena kita hidup di fast lane, kita punya kecenderungan melakukan kesalahan. Ya kan? Nah, itulah sebabnya penting sekali saudara dari waktu ke waktu. Itu begitu pentingnya saat teduh setiap hari. Saudara duduk merenung, saudara pikir, what have I done? Apa yang sudah saya lakukan kemarin dulu, 1 minggu ini, 1 bulan yang lalu, ya kan? Lalu apa yang harus saya lakukan ke depan? Supaya jangan sampai setelah 10 tahun, udah lebih tua 10 tahun, ups, ngapain aja ya gua hari selama 10 tahun ini ya? Ternyata melakukan kesia-siaan, tapi udah tua 10 tahun, udah rugi 10 tahun, celaka kan? Ya, oke, itu intronya. Nah, sekarang saya akan membagikan ini dari materi saya saat teduh, lalu Bible reading atau apa, tapi kebenaran itu begitu menggugah saya, itu saya akan bagikan kepada saudara. The story of 3 intersection ya. Jadi kisah mengenai 3 persimpangan jalan ya. Yang pertama tadi adalah, kalian udah baca nggak? Kejadian 13, 8 sampai 13. Udah ya? Oke. Itu kan ceritanya mengenai apa? Abraham sama Lot. Pertanyaan saya sederhana, ketika kalian baca itu, ada yang janggal nggak? Si Lot sama Abraham tuh konversasinya ada yang janggal nggak? Jadi Abraham kan bilang sama Lot, Lot, kita ini kan bersaudara. Ini domba kamu sama domba saya ini udah kebanyakan nih, binatang-binatang kita udah kebanyakan, sampai gembala-gembala kita berantem kan nggak bagus. Jadi ginilah, kita pilih lah, kamu pilih aja deh dulu. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke selatan, saya ke utara dan sebagainya. Terus Lot bilang, oh ya oke, aku akan pilih di situ. Ya, di tempat Sodom dan Gomora. Anything wrong with that? Siapa yang bilang nggak ada, nothing wrong? Siapa yang bilang nothing wrong? Siapa yang bilang yes, something is wrong? Siapa? Oke, 1. Ini punya nyali ya. Yang lain gimana? Paling banter salah. Saya selalu bilang, ayo siapa? 2, 3, 4. Yang tinggi. Oke. Nothing wrong atau something wrong? Something wrong. Something wrongnya apa? Ya, ngomong yang keras. Ya betul, memang gitu. Tapi terus kan Abraham ngasih dia kesempatan, terus dia pilih. Sebetulnya nothing wrong dong. Nah, bingung. Ya. Saudara, yang lebih tua Abraham atau Lot? Abraham. Kalau omnya saudara bilang, kamu pilih deh yang ini, saudara akan bilang, oh iya saya pilih duluan. Yang pertama ya, dia nggak ada respect ya terhadap ini orang yang lebih tua ya. Abraham itu memang baik sekali orangnya, ngasih courtesy. Tetapi Lot, dia ambil kesempatan itu. Oh gitu ya, oke saya ambil di sini. Menurut saya itu salah, iya kan? Mestinya kan dia kalau benar dia bilang, oh Abraham kamu kan om saya gitu loh, iya kan? Kamu kan lebih tua, kamu yang pilih deh, saya nanti ini. Minimum masih begitu, iya kan? Tapi Lot itu begitu. Nah dari situ kita bisa belajar karakternya Lot itu gimana. Betul kan? Betul-betul sangat-sangat money driven ya, sangat-sangat profit oriented, betul-betul. Karena apa? Yaitu yang kedua tadi, dipilih daerah mana? Sodom dan Gomora. Kira-kira lo tahu nggak masalahnya Sodom dan Gomora itu apa? Tahu kan? Emangnya dia bodoh? Dia pasti udah research, iya kan? Bahwa oh di sana itu subur. Tapi emangnya dia nggak tahu orang-orangnya gimana? Masalahnya apa di situ? Tahu kan? Tapi dia ambil risiko itu. Saudara kalau baca di ayat-ayat tersebut tadi ya, ini menarik ya. Tadinya Lot itu nggak langsung tinggal di Sodom dan Gomora. Dia tinggal di satu tempat yang dekat sama Sodom dan Gomora, betul? Lalu yang berikutnya di situ dikatakan lagi akhirnya Lot itu pindah ke Sodom dan Gomora, betul? Nah, ketika malaikat Tuhan itu mau menjemput Lot, Lot itu ada di pintu gerbangnya Sodom dan Gomora. Artinya apa? Orang kalau tinggal di pintu gerbang, akhirnya dia itu salah satu dari pemimpin, salah satu dari orang penting di Sodom dan Gomora. Nah, ini artinya bahaya ya. Ini artinya shifting, ya. Kita unconsciously shifting, ya. Secara nggak sadar kita shifting. Sodom dan Gomora kan masih di situ, aku kan di sini. Ya, setelah itu kamu masuk ke dalam, setelah itu kamu bergaul sama mereka, setelah itu kamu jadi pemimpin di antara mereka. Itu yang terjadi. Ngerti ya?
ceritanya ya. Nah, terus lalu yang berikutnya, di satu ayat di 1 Petrus itu menarik sekali. Di situ Petrus menulis Lot orang benar itu. Saya selama ini berpikir bahwa Lot ini menurut saya orang yang tidak benar, ya kan? Tapi Petrus bilang Lot itu orang benar. Nah, memang benar, tetapi apa? Steril, mandul, ya kan? Dia orang benar, tapi dia steril, mandul. Banyak hari ini orang Kristen itu benar, tapi tidak memiliki pengaruh apa-apa. Benar, memang dia nggak nipu, dia nggak bohong, dia nggak, tetapi dia nggak pernah menghasilkan jiwa. Banyak tuh orang Kristen seperti begitu. Taunya apa? Gini, di salah satu ya komentari lah Alkitab. Lot itu kejadiannya sebelum waktu ketika dia masuk sampai ketika dihancurkan Sodom dan Gomora itu kurang lebih ada 20 tahun. 20 tahun. Nah, lalu Abraham itu kan intercession kan, waktu itu kan berdoa kan sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 diampuni enggak? Tuhan bilang, oh saya ampuni. 45 gimana? Saya ampuni. 40 gimana? Turun sampai berapa? 10. Abraham ini bukan orang bodoh kan. Dia itu ada perhitungannya. Lot, istrinya, 2 anaknya, cewek, betul kan? Terus punya mantu 2 kan? 6 kan? Abraham pikir, masa gak ada 4 lagi yang orang benar? Kalau keluarganya benar 6, masa gak ada 4 lagi? Ngerti maksud saya? Ternyata ada. Gak ada. Berarti selama 20 tahun tuh Lot ngapain aja di situ? Gak ngapa-ngapain. Dia mungkin ya dengan bahasa kita hari ini mungkin gak mengabarkan Injil, mungkin gak memuridkan, gak membuat perbedaan sama sekali, malah dia ikut campur di situ. Jadi Abraham betul-betul miscalculated, ya kan? Dia berharap 20 tahun masa sih nggak bisa menangin 4 jiwa, masa sih 10 nggak ada, ternyata benar-benar nggak ada. Oke? Nah, saya berharap saudara belajar di situ ya. Nah, jadi saudara, intersection yang pertama itu adalah kejadiannya Abraham sama Lot ya. Oke, kamu pisah, kamu ke sini, kamu ke situ. Itu persimpangan yang pertama. Tetapi karena Lot salah pilih, apa akibatnya? Ada 2 ya. Ingat kan, sebelum kejadian Sodom dan Gomora itu dihancurkan, pernah sekali terjadi peperangan antara raja itu dan Lot itu sampai ditawan. Ya, ditawan, kalah kan. Raja Sodom dan Gomora itu kalah, Lot ditawan. Abraham sampai harus bantu untuk membebaskan Lot. Nah, itu sebetulnya satu warning yang luar biasa buat dia. Tetapi Lot nggak ngedengerin. Akhirnya kejadian lagi di mana seluruh kota itu dihancurkan. Ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, apa yang dia dapat? Apa yang dia punya? Nol besar. Jadi saudara bayangkan ya, ketika dia pisah sama Abraham, kaya nggak? Kaya, luar biasa kaya. Sampai harus pisah begitu. Setelah 20 tahun, habis. Semuanya habis. Saudara, sudah habis, pada saat yang sama dia kehilangan apa? 20 tahun. Dia bukan orang muda lagi tuh. Kalau tadinya pisah sama Abraham 40 tahun, pada saat kejadian itu dia umur 60 tahun. Jadi kesimpulannya, what a waste. What a waste. 20 tahun hilang begitu aja, ya. Jadi itu intersection yang pertama. Kita salah pilih, 20 tahun will be wasted. Ya, dan kita dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat hancur seperti si Lot. Oke? Ngerti ya yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar dari Rut. Rut 1, 12 sampai 18. Ini adalah intersection yang kedua ya, yaitu ketika itu Orpa sama Rut itu ada di perbatasan Moab sama Israel ya. Kalian tahu kan ceritanya kan? Jadi si Naomi sama suaminya itu waktu itu karena kesulitan ya, waktu itu masa sulit untuk mendapatkan makanan, lalu hasil bumi hancur, mereka pindah ke Moab, mati suaminya, mati anaknya 2, sekarang dia mau pulang. Awalnya bagus ya, Rut dan Orpa ini sama-sama mau ikut si Naomi. Tapi begitu di persimpangan itu Naomi tanya, coba kalian pikir lagi deh, apa nggak salah? Ya kan? Kamu harapin saya ini apa sebetulnya? Memang betul kan? Dia punya apa Naomi? Duit juga nggak ada, suami juga nggak ada, anak juga nggak ada. Iya kan? Rumah di Israel mungkin juga udah nggak ada. Iya kan? Semua sudah nggak ada. Apa yang diharapkan gitu loh? Dan Naomi betul-betul bisa meyakinkan mereka bahwa kalau hari ini saya punya anak, kamu mau tunggu berapa lama? Iya kan?
Dan singkat cerita, dengan kata-kata itu si Orpanya kembali, ya kan? Dia nangis, dia pergi. Nah, tapi yang sangat mengagumkan adalah keputusannya Ruth, ya. Nah, sekarang saya akan membedakan si Orpa sama si Ruth, cara mereka memandang, cara mereka memutuskan gimana, ya. Kita bicara dari segi common sense, ya, akal sehat. Sebetulnya mana yang lebih punya akal sehat, Ruth atau Orpa? Orpa, ya. Akal sehatnya jalan dia, iya kan? Waduh, saya kalau tinggal di Israel, saya ini orang asing, nanti didiskriminasi. Ntar mereka juga ngejek-ngejek saya, dibilang saya ini bangsa kafir, saya ini orang Moab, gitu loh, iya kan? Jadi common sense gitu loh. Saya ini masih muda, iya kan? Kalau saya, Naomi itu ngomong kalau nunggu anaknya mau nunggu sampai kapan dan sebagainya. Common sense, ya. Lalu yang kedua, convenient. Ya kalau saya kembali ke negara saya kan bisa menikah sama orang Moab, happily after, ya kan? Ever after, selesai, enak, convenient banget gitu loh. Daripada saya nanti ketemu sama orang Israel, menikah, belum tentu cocok, nanti dibilang saya ini orang kafir, bla 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 bla, waduh complicated deh, ya kan? Jadi for the sake of convenient, mending saya pulang, ya kan, convenient. Yang ketiga, saya rasa pertimbangan yang sangat-sangat penting juga adalah future. Kalau saudara mau lihat Naomi ini punya apa? Seperti yang tadi saya bilang, suaminya juga udah gak ada. Orang yang menopang hidupnya Naomi udah gak ada, betul? Anak juga gak ada, suami saya juga udah gak ada, iya kan? Harta sepeser pun dia gak punya. Jadi si Naomi ini hopeless, helpless, semuanya udah les semua, udah gak ada semua, habis semua, ya kan? Penniless, apa semua nggak punya apa-apa, betul kan? Jadi si Orpa ini nanya, what kind of future do I have? Iya kan? Saya itu masa depan apa kalau saya ikutin si Naomi ini? Betul? Nah, kalau saudara berpikir dari segi Orpa, itu semuanya jelas sekali itu di situ. Nah, kalau kita mengerti cara Orpa berpikir, maka kita betul-betul bisa mengagumi pernyataannya Ruth, ya. Coba kita baca sama-sama Ruth, ya. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Kata-kata itu begitu powerful, Naomi sampai bilang, oke, dia stop. Karena dia tahu Ruth sudah bersikeras dan nggak bisa diganggu-gugatlah keputusannya. Saudara, ini adalah satu keputusan yang sangat mengagumkan, yang saya rasa saudara dan saya perlu belajar, ya kan? Ketika dua-duanya mestinya melihat bahwa tidak ada convenience, tidak ada common sense, tidak ada future, tetapi kok si Ruth itu masih mau tetap ikut Naomi. Nah, ini saudara perlu lihat apa sih yang dilihat oleh Ruth di dalam diri Naomi. Saudara bisa tahu apa yang dilihat Ruth yang tidak bisa dilihat oleh Orpa. Yaitu Ruth melihat Tuhannya Naomi. Ruth melihat imannya Naomi. Ini penting sekali ya. Jadi kadang-kadang ketika saudara ada di satu intersection, kita ini punya sets of kriteria kita itu apa untuk melakukan satu judgment, untuk melakukan satu consideration. Kalau kita semuanya berdasarkan future, convenience, comfort, ya kan, lalu common sense, semuanya bisa menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita bisa melihat something yang beyond that, ya, sesuatu yang di atas itu, sesuatu yang lebih tinggi daripada itu, kita menjadi seperti Ruth, ya kan? Yaitu dia melihat apa yang si Orpa nggak bisa lihat. Ya, dia bilang Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Saya mau tambahkan lagi, imanmu itu imanku. Iya kan? Itu saja dia bilang, kamu di mana bermalam, saya bermalam. Hei, nggak ada rumah, saya mau tidur di tenda juga nggak apa-apa, di udara terbuka juga nggak apa-apa. Kamu mati, saya pun mati dikubur di situ. Saudara, itu, waduh, luar biasa mahal. Padahal belum tentu Ruth nggak punya orang tua kan? Belum tentu Ruth nggak bisa punya suami lagi kan di Moab.
Tetapi dia lepasin itu semua. Ini saya sangat tergugah ya ketika belajar ini ya. Ini satu kebenaran yang sangat dalam ya, yang saya pelajari. Nah, apakah terus Ruth berpikir, oh kalau saya ikut Naomi Tuhan akan memberkati saya, nanti hidup saya jauh lebih mudah atau apa? Enggak. Kalau saudara baca seterusnya, itu dia lihat dari hari pertama langsung dia kerja keras. Hari pertama dia langsung kerja keras. Ya. Dan saudara kalau mau belajar, maka itu saya ini sebenarnya aliran kuantitatif ya. Maka itu tadi kalau saudara lihat dari session pertama saya itu kan keluar angka, itu kuantitatif supaya saudara ngerti. Angka itu kan lebih menjelaskan, ya kan, daripada yang kualitatif ya. Kualitatif misalnya orang itu kaya, ya seberapa kaya. Orang itu cantik, seberapa cantik. Karena bagi orang ada ini cantik, bagi orang ini biasa-biasa, betul kan? Tetapi kalau saudara bisa menggambarkan itu dengan kuantitatif, itu lebih ngerti ya. Nah, saudara belajar itu tuh. Jadi si Ruth itu bekerja setiap hari. Ya, Ruth itu bekerja setiap hari. Hasilnya itu 1 eva. Saudara tahu 1 eva itu berapa banyak? Itu banyak sekali. Untuk dimakan berdua itu 2 minggu habisnya. Ya, jadi Ruth itu kerja, saudara pelajarin ini ya. Ruth itu bekerja 1 hari, itu bisa dimakan 2 minggu. Artinya apa? Ruth bekerja 2 hari, bisa dimakan untuk 1 bulan, betul kan? Ruth bekerja 1 bulan, ya, ini kan kali 15 kan? Ini lebih dari 1 tahun bisa dimakan. Saudara pernah belajar ada orang yang seefektif begitu. Ini Ruth ini luar biasa loh. Kerja nggak berhenti, hari itu hasilnya dimakan berdua, bisa untuk 2 minggu. Ya, artinya apa? Kalau dia dengan intensity yang sama bekerja selama 1 bulan, itu bisa hidup selama 1 tahun untuk berdua. Ini kualitasnya Ruth. Jadi dia meskipun dengan pernyataan itu ikut dan dia siap untuk hidup susah, dia siap untuk hidup berjuang. Ya, nah kita kembali ke pernyataannya si Naomi ya. Ketika Orpa pulang, saudara baca pernyataan dia, menarik sekali. Apa dia bicara? Ketika Orpa pulang dia bilang apa? Orpa kembali kepada siapa? Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada siapa? Para allahnya. Itu adalah sesuatu yang serius. Nah, setelah ayat ini di seluruh Alkitab, saudara pernah dengar lagi nggak orang yang namanya Orpa? Nggak ada. She disappeared on that minute. Begitu dia pergi meninggalkan intersection itu, she's gone. She's gone. Ya, kita nggak tahu apa, tapi saya asumsi ya hidupnya gitu-gitu aja, ya kan? He's just nobody, she's just nobody, betul? Tetapi Ruth ini siapa? Ruth ini ada Raja Daud, ya. Ruth dan Boaz itu kakek neneknya daripada Jesse, Isai, ya. Isai ayahnya Daud. Daud ini nenek moyangnya siapa? Tuhan Yesus. Saudara, jadi orang kafir ya, seseorang yang kafir, bangsa Moab, ya kan? Tetapi punya kerinduan yang dalam ya, dan dia memutuskan hal yang benar. Di dalam pengertian yang benar, hidupnya jadi luar biasa. Hidupnya jadi dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? The right choice. Ya. Apa yang dia putuskan di intersection itu dia pilih dengan benar. Nah, saudara dan saya hari ini, saya yakin setiap hari saudara akan dipilih, saudara akan dihadapkan pada pilihan juga banyak. Kalau kita salah pilih, kadang-kadang bisa fatal, kadang-kadang nggak seberapa fatal. Tetapi kalau salah terus pilih, ya kan, pilihnya salah terus, saya rasa bisa fatal. Mungkin sangat-sangat fatal. Nah, itulah sebabnya we better watch out for our choices. Ya. Yang ketiga, third intersection. Ini third intersection. Ini yang saya ambil dari Bill Gates ya. Bill Gates ini kan dulu sampai hari inilah dia salah satu orang yang terkaya di dunia. Dulu sih bukan orang kaya, dulu sih orangnya biasa-biasa. Dia Harvard aja nggak lulus, betul kan? Lalu dia sebetulnya dulu Windows itu sebetulnya bukan bikinan dia sendiri loh. Kalian pernah tahu nggak? Bukan dia yang bikin loh. Itu Windows itu punyanya orang, dia beli 50.000 cuman.
Tapi dari 50.000 itu dia jadi orang kaya paling kaya di dunia waktu itu. Dari Windows. Mau tahu rahasianya? Jadi dia bikin satu pernyataan yang bagus sekali ya. Dia bilang gini, dulu ya ketika kita hari ini kan banyak laptop, desktop, PC ya. Dulu tuh nggak ada. Dulu ketika zaman dia masih baru masuk ke bisnis software itu adanya mini komputer ya. Namanya mini tapi komputernya mungkin segede 1/4 dari ruangan ini. Itu mini komputer, iya kan? Nah, terus Bill Gates itu punya satu visi. Dia bilang bahwa kalau komputer segede-gede siapa yang bisa pakai? Berapa banyak orang yang bisa pakai? Jadi dia punya pikiran bahwa gimana caranya agar semua orang, itu obsesi dia bisa punya komputernya sendiri-sendiri. Yang dia namakan PC, personal computer. Dia punya angan-angan itu. Wah, diketawain sama IBM. IBM kan waktu itu rajanya kan. Wah, nggak mungkin lah, mereka nggak bisa, mereka bayar ini aja udah besar begini, siapa yang bisa beli gitu loh. PC gimana caranya bikin PC? Dari situ tuh dia menciptakan PC dari situ, terus pakai software dia Windows jadi. Nah, akhirnya hari ini saudara kalau tahu Microsoft masih ada, besar sekali, dia jadi orang yang paling kaya ya. Nomor 2 atau nomor 3 dan waktu itu sempat mungkin sekitar 10 tahun orang paling kaya di dunia. Dia bilang orang-orang kayak IBM itu, you know what the problem is? Dia bilang missing the turn. Ngerti nggak? Missing the turn. Jadi mestinya belok, lewat aja terus. Jadi nabrak tembok ya. Jadi misalnya gini. Jadi ini tren ya. Tren ya. Wah, ini mini komputer semua. Nah, si Bill Gates ngelihat bahwa oh di sini mestinya belok sini nih, menjadi era PC. Jadi si IBM tuh nabrak tembok di sini, hancur mereka. Sedangkan dia PC di sini, dia jadi orang kaya. Itu namanya missing the turn. Nah, pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya punya kepekaan seperti itu? Ya kan? Intinya kan seringkali kan kita ini cuma follower aja, ikut aja yang tren dan sebagainya, dan akhirnya juga ya sama seperti semua orang end up-nya, ya kan. Tetapi kalau kita bisa trendsetter, ya, maka kita bisa betul-betul melihat hal itu. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Jadi itu the story of three intersection, ya. Jadi kisah tiga persimpangan jalan. Nah, hal yang berikutnya. Itu di situ ada saya tulis satu statement ya. Who you are today is the product of your apa? Saudara hari ini ya, hari ini keberadaan saudara itu merupakan produk dari apa? Your yesterday. Dari hari kemarin saudara. Betul? Betul kan? Apa yang saudara lakukan kemarin, bulan lalu, tahun lalu itu menjadikan saudara, mendefinisikan siapa saudara dan saya hari ini. Betul? Nah, oke, kita maju ke depan. What you are doing today will determine who you are tomorrow. Ya kan? Apa yang saudara lakukan hari ini akan mendefinisikan saudara dan saya siapa besok. Betul? Nah, jadi kesimpulannya you are becoming what you are today. Saudara dan saya itu sebetulnya menjadi saudara dan saya hari ini. Ngerti gak maksudnya? Kalau hari ini saudara males, jangan dipikir saudara besok bisa hebat, bisa gak males atau apa. Kita ini membentuk diri kita sendiri ya dari saat ini, sekarang. Itu kecenderungannya begitu. Ngerti ya? Jadi itu penting sekali. Dan hari ini, apa yang saudara lakukan 3 tahun yang lalu, hari ini nih, mendefinisikan kita siapa. Ya. Nah, tahun 80, sudah lahir belum tahun 80 kalian? Belum ya? Ya makanya itu mungkin nggak tahu ceritanya. Jadi gini, tahun 80 itu dulu era perang dingin ya. Jadi Amerika sama Rusia itu bentrok ya, bentrok besar-besaran ya. Itu namanya perang dingin antara komunis sama Amerika. Nah, satu kali itu ada satu pesawat terbang, KAL itu Korean Airlines. Sekarang masih ada tuh Korean Air ya. Terbang, terus tiba-tiba ditembak sama Soviet. Ditembak betul, dibom gitu. Jatuh.
300 orang mati. Waduh, seluruh dunia marah-marah, maki-maki Soviet, terus mau balas dendam dan sebagainya, ya kan? Sovietnya bilang loh, soalnya dia itu melintasin wilayah udara saya. Saya itu nggak tahu itu pesawat penumpang atau itu pesawat tempur atau saya tembak aja, gitu loh. Nah, akhirnya setelah diselidikin, tadinya semua dunia menyalahkan Soviet, tapi setelah diselidikin, apa yang terjadi? Kalian tahu nggak? Jadi ini pesawatnya ya, mestinya dia terbangnya lurus begini, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia itu terbangnya begini. Terus masuk wilayahnya Rusia, Soviet waktu itu. Saudara tahu ini berapa? Sudutnya berapa? 5 derajat. 5 degree deviation. Ya, deviasinya cuma 5 derajat. Bayarnya 300 nyawa. Ngerti? Hari ini juga saudara dan saya, kalau kita tidak benar-benar teliti, fokus, jelas atau apa, kelihatannya sederhana ya, tapi kita deviasi. Tapi makin lama kan makin jauh kan? Iya kan? 5 derajat itu memang pertamanya oke, tapi makin lama makin jauh itu. Masuk ke wilayah orang kita tembak habis ya. Ya. Jadi ini belajar ya dari hal itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita belajar dari Nehemia sekarang. Nehemia 1 ayat 1 sampai 2 ayat 1. Ayo kita buka sama-sama. Kita akan selidikin sama-sama ya. Jadi ini yang saya bagikan itu adalah bagian dari PA pribadi ya. Ingat kan tadi ada 5 hal kan? Apa? Mendengar, membaca, mempelajari. Ini PA ya. Yang saya bagikan tadi mengenai Ruth itu saya dapat ketika saya Bible reading yang ini ya. Yang tadi yang Abraham sama Lot saya belajar waktu saya saat teduh. Nah, yang Nehemia itu saya belajar ketika saya PA pribadi ya. Jadi ini itu saya bilang pentingnya hal-hal ini untuk kita belajar bagi hidup kita sehari-hari ya. Yang nulis Nehemia ini siapa? Ya, orang-orang bilang Nehemia sendiri ya. Coba kita baca ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Bulan Kislu itu bulan keberapa? Hah? Bulan keberapa? Bulan ke-9 ya. Kurang lebih bulan ke-9 ya. Tahun ke-20 atau tahun ke-20-nya siapa? Itu referensinya Raja Artaxerxes. Jadi waktu itu kan si Nehemia itu kerja sama raja, itu tahun pemerintahnya raja udah 20 tahun ya. Ketika itu aku di Puri Susan. Puri Susan itu lokasinya di mana? Nah, ini yang namanya Bible study. Ya. Puri Susan itu adalah ibu kota kerajaan Persia waktu itu. Saudara tahu bedanya Persia sama Babilonia sama Assyria, tahu nggak? Nah, ini yang namanya PA pribadi ya. Jadi waktu itu Israel dibuang ya. Israel itu kan ada 2, maksudnya bangsa Yahudi 2, satu Israel, satu Yehuda, ya kan? Waktu itu bangsa yang utara Israel dikalahkan oleh kerajaan Assyria, ya. Lalu Assyria dikalahkan oleh Babylon. Lalu Babylon juga menawan bangsa Yehuda ini, ya. Lalu setelah itu Babylon dikalahkan oleh Persia. Nah, ini ceritanya ini kejadiannya. Nah, poin yang pertama yang saya ingin bagikan adalah begini. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin yang benar, ya dalam hal ini pemimpin KTB, pemimpin dimanapun juga, itu saudara harus tahu persis posisi kita itu dalam konteks histori, ya, histori, kronos. Saudara tahu beda waktu ada 2 ya, tahu nggak kalian? Ada yang satu namanya kronos, ada yang satu lagi kairos. Nah, saudara perlu tahu keduanya, ya, yaitu posisi saya kronos. Ini Nehemia bicara kronos nih, ya kan? Tahun 20, Puri Susan, apa semua physical reference-nya itu ada. Tapi yang lebih penting lagi, ayat-ayat berikutnya adalah apa? Kairos. Apa posisi dia di dalam rencana Tuhan? Ya, itu poin yang pertama. Ngerti ya? Nah, lalu ayat 2, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan
mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Aku menanyakan mereka, ya. Jadi ini saudaranya datang, ya, dari apa itu? Yehuda datang ke situ. Inisiatif atau enggak? Ya, inisiatif. Aku menanyakan, bukan dia cerita ke saya. Di sini ya, aku tanya kondisinya itu. Berarti apa? Dia itu punya genuine passion, ya. Jadi punya satu belas kasihan, punya satu cinta kasih, punya kepedulian, ya. Dibandingkan sama di situ EGP. EGP tahu ya? Nah, ya, itu istilahnya orang Jakarta tuh, ya. Jadi dia betul-betul mau tahu ini Nehemia, ya. Nah, lalu ayat ketiga dan keempat, ya, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih di sana, tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis, berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, berdoa kehadirat Allah semesta langit. Jadi dia ini punya sensitivity, ya. Ketika mendengar begitu, saudara bisa bayangin sebetulnya begini ya. Nehemia ini kan sebenarnya jobnya udah enak, ya kan? Dia dipercaya jadi juru minuman raja, bayarannya bagus, dia udah aman. Ada urusan apa sama negara dia yang dulu? Ngerti kan maksudnya kan? Negara dulu itu histori yang sudah lewat, itu juga bukan kesalahan dia, betul? Tetapi enggak loh, ketika didengerin begitu, dia hatinya itu tergerak. Ya, hatinya tergerak dan di situ di follow up ya, bukan cuma dengan oh ya gitu ya, nangis bentar selesai. Di situ dia berkabung, dia berpuasa, dia berdoa, betul-betul. Nah, ini respon yang benar ya. Kita harus menanyakan diri kita sendiri hari ini, apakah kita masih punya kepekaan seperti itu? Kalau kita menghadapi satu keadaan atau kita tahu satu situasi atau apa, kita punya kepekaan seperti itu, ya. Yang berikutnya, nah, terus dia berdoa di situ ya. Nah, yang menarik di situ, saya langsung bawa aja poinnya, yaitu apa yang saya sebutin dengan communal confession. Jadi dia bilang, aku ini berdosa. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, jadi dia bukan tipe orang, itu kan dosanya si A, si B, si C, nenek moyangku, begini. Tetapi dia juga bilang, aku ini juga berdosa. Ya. Bukan berarti kita ini mengakui dosa yang bukan dosanya kita, enggak. Tetapi ini sebetulnya satu bentuk kerendahan hati yang begitu dalam dan juga tahu persis kondisi dia gimana, ya. Jadi ini kebenaran yang dalam ya bagi saya, yaitu communal confession. Nah, lalu ayat 7 dan 8 itu kalau saudara lihat, ya, dia bilang bahwa semua kejadian itu karena apa? Dosa. Karena dosa, yaitu orang Israel sudah berdosa kepada Tuhan, Tuhan sudah ngasih covenant, janji Tuhan, peringatan Tuhan, dan semuanya itu dilanggar. Artinya apa? Ini Nehemia itu tahu persis firman Tuhan. Jadi dia tahu persis kejadian itu kenapa, akibatnya kenapa, sepenyebabnya kenapa, semua ini terjadi. Ya, jadi ini orang yang punya pengetahuan firman Tuhan. Ayat 11 ya, menarik ya. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil kapan? Hari ini. Hari ini. Dan saya yakin si Nehemia itu selalu berdoa hari ini, hari ini, hari ini. Dijawabnya kapan? Hah? Bulan Nisan, ya. Pasal 2 ayat 1. Nah, jadi antara Kislu sama Nisan itu 4 bulan. Ya, kalau saudara belajar itu 4 bulan. Nah, di dalam 4 bulan itu kalau saudara lihat dia itu bikin perencanaan. Karena apa? Ketika rajanya bilang, kenapa wajahmu muram? Dia langsung cerita, oh ya kondisinya begitu. Apa yang aku bisa lakukan buat kamu? Langsung dia cerita, boleh nggak saya dikasih izin ini? Boleh nggak saya dikasih surat ini? Boleh nggak saya dibawakan ini? Semua udah siap. Artinya apa? Saudara, doa yang benar, doa yang dengan iman, itu doa yang juga preparation. Kita minta sesuatu, siap nggak kita? Kalau Tuhan jawab hari itu, siap nggak kita? Ini Nehemia nunjukin dia siap. Iya kan? Ketika raja tanya, kamu butuh apa? Langsung dia bilang, oke, granted. Kalau raja bilang, kamu mau apa? Tunggu ya, besok ya, saya lapor lagi ya. Udah lupa rajanya. Betul? Jadi ini doa yang benar. Ketika kita berdoa, minta Tuhan jawab saya hari ini. It's okay, Tuhan jawab saya hari ini. Ternyata Tuhan jawab saya 4 bulan yang akan datang. Tapi di dalam 4 bulan ini ada planningnya. Ya, itu saudara belajar jadi seorang pemimpin ya. Nah,
Saudara pernah hitung nggak atau pernah belajar nggak itu tembok yang didirikan itu berapa panjang? Di situ nggak ditulis ya, tapi kalau saudara baca referensi ya, saya kasih tahu aja 2 kilometer. Jadi ini bukan tembok yang kecil ya, di sini tembok berapa, cuma 10 meter, 2 kilometer tembok mengelilingi kota itu, ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, mana yang lebih gampang, membangun tembok dari kosong sama sekali, dari nol, atau memperbaiki tembok? Mana yang lebih gampang? Baru atau memperbaiki? Baru, pinter kalian ya. Karena memperbaiki itu nggak tahu kan ini rusaknya di mana, harus bikin assessment dulu. Apakah ini bisa ditambal atau tahu-tahu nanti strukturnya hancur, bisa mabok betul-betul. Iya kan? Tetapi ini ya sekali lagi ya 4 bulan persiapan ya. Akhirnya kalau saudara baca di Nehemia 6 ayat 15, tembok itu selesai dalam waktu berapa lama? Ada yang tahu? 52 hari. 52 hari tembok itu selesai. Apakah Nehemia seorang insinyur? Bukan. Juru minuman raja. Ada pengalaman bangun tembok? Saya nggak tahu, tapi Alkitab nggak pernah bilang. Iya kan? Alkitab nggak pernah bilang. Poin saya itu sederhana sekali, saudara. Kalau kita punya genuine heart ya, punya satu kerinduan yang murni ya, lalu kita juga punya hubungan yang dekat sama Tuhan, punya kepekaan dan sebagainya. Kita menghadapi satu situasi, kita bisa menjadi berkat. Bahkan di area-area yang bukan ekspertisnya kita. Ngerti ya maksudnya ya? Hari ini saudara mungkin jurusan sekolahnya sastra Inggris gitu loh. Tapi ada satu hal yang saudara kerjakan itu yang sama sekali nggak ada urusannya sama sekolahan kalian. Tetapi mampu ngerjain. Karena apa? Ada kualifikasi seperti ini. Ya. Jadi ini Nehemia. Saya berharap saudara pelajarin betul-betul ya Nehemia ini. Oke, setelah itu secara singkat aja saya akan sedikit cerita mengenai gay movement di Amerika ya. Hari ini gay movement di Amerika itu menjadi sangat-sangat besar, kekuatan yang sangat besar. Ya, contohnya ya, ketika Obama waktu mau jadi presiden pertama kali, dia nggak terang-terangan support gay ya. Tetapi yang dia kan mau ada pemilihan lagi nih bulan November, dia terang-terangan support, yes dia akan support gay. Langsung duit sumbangan tuh banyak sekali, gitu loh. Karena dia tahu orang-orang yang gay itu banyak sekali, ya kan? Itu satu. Kedua, mereka sekarang terang-terangan berani ya. Setiap tahun itu selalu ada di kota-kota besar ya, Seattle, San Francisco atau apa, ada yang namanya gay parade. Jadi mereka menyatakan diri bahwa saya memang gay, saya memang lesbian. Keliling kota bisa beberapa jam gitu, dan itu diizinkan sama kota tersebut. Termasuk di Sydney, pokoknya beberapa kota besar di seluruh dunia ya. Nah, sekarang yang lebih ngeri lagi adalah mereka itu pakai taktik yang namanya boykot ya. Contoh waktu itu si petinju Filipina yang terkenal tuh Pacquiao, tahu ya? Manny Pacquiao, itu kan ada satu statement mengenai gay atau apa. Terus orang-orang ini tersinggung, langsung bikin pernyataan, kirim ke surat ke sponsor-sponsor itu, jangan pakai Manny lagi. Ya kan? Karena dia against gay. Jadi si Manny-nya akhirnya minta maaf. Ya, konyol juga minta maaf. Ya kan? Karena dia takut mungkin duitnya kurang. Lalu bilang, oh sorry saya ini, ya kan? Dan begitu juga ada banyak beberapa orang yang begitu ngasih statement tentang gay atau apa, ngomong mungkin dalam bisa soft, bisa strong atau apa, langsung ada ada reaksi. Yang paling terakhir ini kejadian sekarang nih ya, ketika saya kesini, itu ada satu franchise yang terkenal sekali namanya Chick-fil-A. Chick-fil-A itu seperti KFC, ya. Saya nggak tahu, mungkin mirip besarnya seperti KFC, tapi ini punya orang Kristen. Jadi besar sekali, dia penjualannya 2 miliar dolar setahun. Dan dia pakai betul-betul prinsip Kristen, hari Minggu tutup. Padahal itu berapa duit yang dia bisa dapat kalau dia buka. Dia tutup, lalu di sana pokoknya dia tunjukin prinsip-prinsip Kristen. Nah, waktu diwawancarain, dia bilang bahwa dia sangat sedih kenapa orang-orang Amerika ini sekarang betul-betul ke arah gay dan lesbian gitu loh. Itu seolah-olah menantang Tuhan bahwa Tuhan kamu salah kalau institusi pernikahan itu laki sama perempuan. Bisa aja laki-laki atau perempuan-perempuan. Dan saudara tahu hari ini ya, saya barusan di Amerika tuh teman saya cerita sama saya, kamu tahu nggak hari ini saya homeschooling anak saya. You know why? Saya bilang nggak tahu. Karena pertama kali ketika kita masuk ke public school, belajar biologi, di situ ada tulisannya textbooknya nih ya, The Definition of Family.
Pertama, laki perempuan. Kedua, laki-laki. Tiga, perempuan-perempuan. Ini textbooknya public school di Amerika. Begitu dia tahu, dia bilang, that's it. Dia bilang, saya ajar anak saya di rumah. Nah, hari ini juga, ya, ada 7 state ya, 7 dari 50 atau 52 state di Amerika sudah melegalisasi pernikahan sesama jenis. Ya kan? Dan saudara tahu arahnya kemana? Nantinya ya, mereka mengupayakan kalau ada satu pendeta yang menolak untuk memberkati, bisa masuk penjara. Menolak memberkati pernikahan sesama jenis, dia bisa masuk penjara. Ngeri sekali. Ya. Dan terakhir yang membuat saya sedih juga ya, barusan ini mungkin seminggu yang lalu saya baru tahu. Pendirinya Microsoft, Bill Gates, sama satunya itu siapa itu, Steve Ballmer ya, nyumbang uang masing-masing $100.000 supaya di state of Washington ya, di Seattle itu bisa pass pernikahan sesama jenis ya. Jadi dia pakai uang mereka, nggak banyak sih, 100.000. Yang lebih menyedihkan lagi, si Jeff Bezos. Saudara tahu Jeff Bezos itu pendirinya Amazon. Mungkin kalian nggak seberapa beli barang di Amazon. Saya beli barang di Amazon banyak sekali. Nyumbang $2 juta untuk membantu pass the bill pernikahan sesama jenis. Jadi saudara, tantangan ini betul-betul ada di sekitar kita. Saya nggak tahu di Indonesia, mungkin mereka masih takut, masih malu atau apa. But I guarantee you it's coming. It's coming. Sangat-sangat mengerikan ya. Ini kejadian di Amerika dan sebentar lagi ya kan. Watch out for your music ya. Hati-hati dengan lagu yang kalian dengerin, hati-hati dengan film yang kalian lihat, hati-hati dengan buku yang kalian baca. Itu semua akan masuk ke situ, lewat ke situ, internet juga segala macam ya. Ini tantangan yang ada di sekitar kita. Oke. Yang berikutnya ateis sih sederhana aja. Saya waktu itu di Amerika lihat TV ya. Biasanya ini kalau orang protes demo itu kan untuk sesuatu. Kalau ini protes demo ateis, dia bilang kita ini ateis, lu mau apa? Jadi kayak mereka seolah-olah mereka juga punya hak untuk demo. Ya, cuman menyatakan bahwa mereka itu ateis. Jadi saudara, iman saudara dan saya akan di-challenge ya. Oke, sebagai penutup ya. Saudara pernah dengar ceritanya ini enggak? Eagle sama chicken. Pernah tahu ya? Jadi ceritanya itu ada seorang petani ya, satu hari dia dapat ketemu telur gitu ya. Telur, terus habis itu, wah ini dia pikir telurnya ayamnya dia, jadi dibawa, ditaruh di ayamnya itu dieramin gitu loh. Tetapi ketika dieramin itu ternyata telurnya itu eagle, sebetulnya itu burung elang gitu loh. Iya kan? Nah, tapi ya karena dierami oleh ayam, lalu teman-temannya itu semua ayam, ya jadi dia kayak ayam gitu loh. Iya kan, ikut ayam gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, terus dia merasa sebetulnya badan dia agak beda dengan ayam gitu loh. Ya kan, dia punya sayap, dia punya kaki, dia punya apa, build-nya itu beda gitu loh. Tapi ketika berusaha untuk mau terbang sendiri, yang lain bilang, lu you are only chicken gitu loh. Udah lu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah repot-repot, you are only chicken. Iya kan? Nah, tapi dia itu punya insting ya, ketika dia lihat ada satu burung terbang tinggi sekali atau apa, dia instingnya itu menantang dia gitu loh. Dia itu sepertinya itu dia bisa terbang kayak begitu. Tapi sekali lagi katanya, ngapain lu lihat itu, you are only chicken. Iya kan? Nah, sampai akhirnya one day ya, dia merasa bahwa dia udah nggak tahan lagi ya. Akhirnya dia turun ke satu tebing ya, terus dia loncat dan dia coba sayap dia, dia bisa terbang. Nah, saudara tahu, saudara itu sebenarnya chicken atau eagle sebetulnya, ya kan? Nah, apakah saudara eagle yang live like chicken atau saudara chicken live like eagle? Bahaya itu, live chicken like eagle itu bahaya itu, iya kan? Tapi juga jangan sampai saudara eagle live like a chicken. Oke? Saya tertantang sekali ketika membaca pernyataan Ayub ya. Ayub dengan penderitaan yang sebegitu besarnya ya. Tetapi keluar pernyataan seperti begini ya. Menyatakan dia itu sebetulnya leader yang luar biasa. Mari kita berdiri sama-sama, kita baca Ayub 29. Ayat 21 sampai 23. Sudah? Kita baca seolah-olah ini kita punya statement ya, bukan Ayub punya statement, tetapi statement saudara dan saya. 1, 2, 3. Kepada kulang orang mendengar sambil menanti,
Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Silakan duduk. Sebelum tidur saya berharap saudara renungkan 3 ayat ini ya. Yaitu apakah saudara seorang leader seperti Ayub ya. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan ya. Kehadiran saudara, hikmat saudara, bicara saudara, kepemimpinan saudara itu dinantikan oleh orang-orang di sekitar saudara ya. Saya selalu punya satu statement yang menarik ya, yaitu di situ saya tulis your leadership is badly needed ya. Kepemimpinan saudara itu sangat-sangat dibutuhkan. You are a leader regardless. Ngerti nggak maksudnya? Regardless. Saudara itu seorang pemimpin. Ya, siapapun juga. The difference adalah apa? Perbedaannya apa? Scope-nya. Ya. Saudara mungkin mimpin, misalnya mimpin cuma 1 orang. Ada 1 orang mungkin pemimpin mungkin bisa mimpin 1000 orang. Atau mungkin kali punya puluhan juta orang. Tetapi saudara itu memimpin. Ya, ketika saudara akan menikah, punya anak, saudara mimpin mimpin istri kamu lah, anak kamu atau apa, betul kan? You are a leader, kan? Ya kan? Kalau kalian hidupnya brengsek ya anakmu bisa brengsek juga, gitu loh. Skopnya skop segitu, ya kan? Atau saudara dipakai Tuhan memimpin dengan skop yang besar, ya. Yang terakhir sebagai ini ya, are you a pemimpin? Salah ya tulisannya ya. Salah spelling tuh. No. Ini definisi pemimpin yang saya baru dapat ya, bagus sekali ya. Seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpi ya. Pemimpi. Seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpi yang punya nalar, punya naluri, dan harusnya punya nurani. Oke? Kalau saudara seorang pemimpin, itu adalah saudara punya kualifikasi pemimpi, tapi yang punya nalar ya, pakai hikmat Tuhan, lalu punya naluri juga, punya insting, tetapi yang paling penting adalah punya nurani. Oke? Mari kita berdoa.